Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti Daka dengan NIM 24010110017 dari kelas Ilkom A, semester 3. Di presentasi ini saya akan menjelaskan Duolingo dan kecerdasan buatan, revolusi belajar bahasa masa kini, yaitu saya mengambil produk AI di bidang pendidikan. Mengapa saya memilih Duolingo? Memilih Duolingo sebagai platform belajar bahasa menawarkan kombinasi antara efektivitas pendidikan dan hiburan. Berikut adalah alasan utamanya. 1. Metode gamifikasi. Belajar terasa seperti bermain game. Adanya sistem level, skor, dan 3 kompetisi membuat pengguna termotivasi untuk tetap berkonsisten berlatih setiap hari. Yang kedua, pembelajaran mikro. Pelajaran dirancang dengan sekitar 5-10 menit. Ini sangat efektif bagi orang sibuk karena bisa dilakukan di sela-sela aktivitas harian. Yang ketiga, personalisasi berbasis AI. Aplikasi secara otomatis mendeteksi kata-kata yang sulit bagi Anda dan mengatur frekuensi latihan agar fokus pada kelemahan tersebut hingga Anda mahir. Yang keempat, gratis dan diakses siapa saja. Versi gratisnya menyediakan akses penuh ke seluruh materi pembelajaran, menjadikannya salah satu platform saling inklusif di dunia. Yang kelima, standar internasional. Kurikulum Duolingo disusun selaras dengan standar CFR, Common European Framework of Reference for Language, sehingga materi yang dipelajari relevan dengan kebutuhan komunikasi nyata. Produk AI Duolingo, nama dan fungsi. Duolingo tetap menggunakan teknologi AI yang tertanam di dalam aplikasi standar untuk semua pengguna. Berikut adalah fitur AI tersebut beserta fungsinya. Ini adalah gambar Duolingo, logo Duolingo di sebelah kanan bawah. Yang ke-1, BitBrain, dalam kurung AI Personalizer. Ini adalah sistem utama yang memantau setiap jawaban Anda. Fungsinya untuk memilih soal yang pas, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, agar Anda tetap tertantang namun tidak menyerah. Yang kedua, Space Repetition, pengulang cerdas. AI memprediksi kapan Anda mulai melupakan sebuah kata. Fungsinya adalah memunculkan kembali kosakata tersebut di waktu yang tepat agar masuk ke ingatan jangka panjang. Yang ketiga, Smart Review, koreksi mandiri. AI mengumpulkan semua kesalahan yang pernah Anda buat ke dalam satu tab khusus. Fungsinya agar Anda bisa berlatih fokus hanya pada kelemahan tanpa membuang waktu pada materi yang sudah dikuasai. Yang terakhir adalah Space Recognition, deteksi suara, menggunakan AI untuk mendengarkan saat Anda berbicara. Fungsinya adalah memberikan koreksi instan jika pelafalan Anda kurang tepat dan memastikan Anda bicara dengan jelas. Bidang penerapan AI Duolingo. 1. Personalisasi dalam kurung adaptivitas. Menggunakan algoritma BitBrain untuk menyesuaikan kesulitan soal dan jadwal pengulangan materi sesuai kecepatan belajar Anda. Yang kedua, interaksi generatif, yaitu menggunakan teknologi GPT untuk percakapan dinamis, role play, dan penjelasan tata bahasa otomatis yang mendalam. Lanjutan bidang penerapan AI Duolingo. Yang ketiga, pengalaman suara adalah mengevaluasi pelafalan, penggunaan secara instan, dan memberikan koreksi bicara yang akurat. Yang terakhir, pembuatan konten, membantu pakar bahasa menyusun soal, teks bacaan, dan materi kurikulum baru secara lebih efisien. Selanjutnya, jenis AI yang digunakan Duolingo. Duolingo menggunakan kombinasi beberapa jenis teknologi AI untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh. Yang pertama, Generative AI GPT-4 digunakan untuk fitur Duolingo Max. AI ini berperan sebagai mitra percakapan yang dinamis dan tutor yang mampu menjelaskan tata bahasa secara luas seperti manusia.
Yang kedua, machine learning atau bird brain, algoritma internal yang mempelajari perilaku pelajar Anda. Ia memprediksi tingkat kesulitan soal yang tepat dan menentukan kapan waktu terbaik bagi Anda untuk mengulang sebuah kata agar tidak lupa. Yang ketiga, speech recognition dan sintesis. Selanjutnya, natural language processing. Yang terakhir, computer vision. Cara kerja AI Duolingo secara sederhana. Yang pertama, menganalisis. Yang kedua, merespon. Yang ketiga, mengevaluasi. Selanjutnya, contoh penggunaan produk AI Duolingo. 1. Penyusunan materi. Jika Anda sering salah pada kata makan, AI akan mencatatnya dan secara otomatis memunculkan kembali kata tersebut di latihan berikutnya sampai Anda benar-benar paham. Yang kedua, target practice. AI mengumpulkan semua kesalahan lama Anda ke dalam satu menu agak khusus agar Anda bisa memperbaikinya secara terfokus. Yang ketiga, evaluasi suara. Saat Anda membaca kalimat, AI mendeteksi jika ada kesalahan yang Anda ucap dan meminta Anda mengulangi hingga pelafalan yang akurat. Yang terakhir, penempatan level. Saat pertama kali mendaftar, AI melihat jawaban Anda untuk menentukan di level mana Anda harus mulai, sehingga Anda tidak perlu belajar dari nol jika sudah punya dasar. Selanjutnya, kelebihan Duolingo. Yang pertama, belajar lebih efisien. Yang kedua, tidak membosankan. Yang ketiga, koreksi pelafalan instan. Yang keempat, fokus pada kelemahan. Yang terakhir, akses tutor 24/7. Kesimpulan dan ajakan literasi AI. Penggunaan AI dalam Duolingo mengubah aplikasi ini menjadi sekedar media penghafal kata menjadi sistem pembelajaran yang adaptif dan interaktif. Teknologi ini memungkinkan setiap pengguna mendapatkan kurikulum yang unik, di mana tingkat kesulitan soal-soal pengulangan materi sepenuhnya oleh algoritma berdasarkan performa individu. Secara teknis, AI menangani aspek-aspek krusial seperti evaluasi, pengucapan, penjelasan tata bahasa otomatis, hingga simulasi percakapan yang dinamis. Namun, penggunaan AI perlu menyadari adanya risiko ketergantungan dan potensi kesalahan informasi (halusinasi AI), sehingga idealnya aplikasi ini tetap digunakan sebagai pendamping, bukan satu-satunya sumber belajar bahasa. Tantangan dan risiko penggunaan AI. Ketergantungan teknologi, risiko halusinasi AI, kurangnya nuansa budaya. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.